Saya ulang sedikit yang kemarin ya, supaya nyambung dengan yang sekarang. Saya mulai dari pembuatan peta Carnot ya. Ini ya, pembuatan peta Carnot dulu nanti, karena nanti kita akan menyederhanakannya ya. Ini jika hasil kali fundamentalnya peta Carnot dua variabel ya. Jadi yang kita ambil adalah yang bernilai outputnya satu saja, baru di hasil kali fundamentalnya kita buat ya. Ya, ada dua, yang satu nol atau A B komplement atau satu AB. Kemudian peta Carnotnya dua variabel nih, gampang. Boleh A-nya yang vertikal, boleh B-nya yang vertikal. Boleh A dulu, boleh A komplement. Terserah, yang penting dia tidak boleh dua berubah. A di atas boleh nggak? Boleh. A komplement di bawah boleh. Di sininya B komplement, sini boleh. Atau ini B komplement. Terserah. Cuma nanti letak ini tentu berbeda ya, tapi waktu disederhanakan nanti akan sama. Kemudian baru dimasukin tadi A, B komplement, kemudian ini AB. Sisanya baru masukin 0. Nah, yang 0 makanya nggak perlu kita buat. Sisanya pasti 0. Nanti boleh variabel, boleh apa namanya, boleh vertikal A-nya, boleh nggak di sininya B dulu, baru A itu boleh. Ya. Vertikalnya A boleh. Tapi ini kebanyakan buku seperti ini gitu ya, untuk memudahkan. Ini boleh, saya boleh nggak? Ini B komplement B. Ini A nih, A komplement boleh. Tapi memudahkan sebaiknya, tapi kalau komplement dulu, ya ini juga komplement. Kalau A dulu, di sini juga B, gitu ya, untuk memudahkan. Supaya ada urut membacanya. Kalau nggak merepotkan kita sendiri. Nah, kalian dua nggak masalah, bolak-balik sama ya. Nah, kalau yang tiga variabel, nah ini mulai tiga variabel, pokoknya ini ada, tapi dia ada 8 kemungkinan ya. Nah, yang satu saja, A komplement B, C komplement. Sama sini A, B, C komplement, gitu ya. Baru masukin yang lain. Nah, di sini dia harus hati-hati. Tidak boleh nih, kalau tadi kan 2 ya 1-1 ya. Kalau 3 berarti 2-1 atau 1-2. Yang vertikalnya 1A di sini umpamanya, A dengan A komplement atau A komplement dengan A, di sini baru B, C. Nah, yang dua komplement ini yang harus hati-hati. Tidak boleh dia dalam perubahan dari satu kelompok ke kelompok lainnya dua yang berubah. Harus hanya satu yang berubah. Umpamanya nih A komplement, B komplement. Di sini yang berubah A saja, A komplement menjadi A atau B komplement menjadi B. Boleh ya? Di sini saya ubah B. Boleh nggak saya A-nya Pak? Boleh, berarti di sininya A, B komplement. Boleh saja. Kemudian yang ketiga juga dari sini. Hanya satu yang berubah, tapi tidak boleh ada yang sama. Nah, kalian dua masih mudah, yang tiga nanti yang repot. Nah, ini tadi kan karena ini, kalau saya jadikan B berubah lagi kan ini kembali ke atas. Tapi yang berubah harus A. A komplement dia menjadi A. Jadi ini nggak urut ya, kalau kita urut benar nanti dia ini 0, ini 1, ini 3, ini baru 2. Jadi emang nggak urut ya. Baru yang terakhir, ubah lagi. Dari sini kan boleh nggak A berubah? Kalau A berubah sama dengan di atas, A nggak boleh berubah. Berarti B yang berubah. Kalau B berubah, tidak ada yang sama. Nah, kalau A yang berubah, B-nya tetap. Nah, ini kalau satu kan C boleh, C komplement atau C komplement C. Nah, jadi dimasukin yang ini tadi. Ini adalah A komplement B, C komplement. Ini AB, C komplement. Ini A, B, C. Sisanya masukin 0. Nah,
kan lebih banyak nolnya ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Itu baru membuat peta ya. Ini kemarin nih saya ini lagi baru karena untuk penyederhanaan nanti ya. Yang 4 gimana? Nah, yang 4 jangan buat 31 atau 13. Kita buat 22. Ya. A, B, C, D berarti ini ada 16 kemungkinan. Ini yang satunya saja diambil. Ini A komplement, B komplement, C komplement, ini sama yang di bawah. Ya. Sehingga nanti petanya dibuat dua-dua. Ini AB, di sini CD. Boleh nggak CD di sini AB? Boleh, tapi nanti kita untuk menyusunkan report. Enak ini AB, CD. Terus sini CD, AB dulu CD. Nah, report kan. Sama dengan tadi. Ini berubah B, ini berubah A, ini berubah lagi B. Ini samakan aja. Ini berubah D, boleh nggak saya berubah C? Boleh aja. Ini berubah C, ini kembali lagi berubah D. Tidak ada yang sama. Ya. Ini dua-duanya komplement, ini satu. Ini dua-duanya tidak komplement, ini satu D-nya, ini C. Tidak ada sama. Ini A dan B-nya komplement. Ini hanya A komplement, B-nya tidak. Ini A dan B tidak komplement. Ini B yang komplement, A tidak. Tidak ada yang sama. Baru dimasukin yang tadi. A komplement, B komplement, C langsung semua, sisanya baru masukin. No. Nah, ini baru membuat peta ya. Nah, gimana nanti kalau yang 5? Yang 5 kan nggak mungkin. 22. Jadi ada yang 3. Jangan buat 41. Report kita. Nih, kalau di buku-buku kebanyakan sampai di sini. Tapi kemungkinan kan ada 5 atau 6 ya. Jadi kalau 5 berarti 6-nya bisa. Nah, ini lebih susah. Tapi kalau 5, ini dia ada 2, 4, 8, 16. 16 kemungkinan ya. 22 deh ya. Ini 16. Ini dulu 16 kali ini kan. 4 kali 4. 16 kemungkinan. Nah, kalau ini berarti dia 32 kemungkinan. Ini tabelnya dua. A, B, C, D, E. Nah, ini banyak variabelnya. Jadi yang satu-satu saja yang kita ini kan. Gimana? Yang 3, yang 2 tadi udah kita ini kan ya. Nah, yang 2. Ini kita buat DE dulu. Ini A, B, C. Ini dulu kita ini kan. Yang gampang. D hilang, ubah E. Komplementnya hilang. Ubah D. Kalau E-nya kita ubah lagi, dia kembali ke sini. Nah, buat ini terakhir, ubah E. Boleh nggak saya ubah D di sini, ubah D? Ubah D kembali ke sini. Nah, makanya ubah E. Tidak ada yang sama. Nah, di sini nih hati-hati. Ini akan lebih jauh lebih susah daripada ini. Apalagi 4 nanti. Nah, ini ya. Kita urut aja seperti ini. Komplement semua. Nah, ini sebut, kalau tadi kan selalu, oh yang kedua saya ini kan ya. Ini yang berubah. Ini A saya ubah dulu. Boleh. Boleh nggak C saya ubah? Boleh. Boleh nggak B saya ubah? Boleh. Ketiganya boleh. Hanya satu ya. Bukan ketiganya. A dulu, atau B yang berubah, atau C yang berubah. Ini A yang berubah. A komplementnya hilang. Supaya memudahkan, saya urut aja. Ini B yang berubah. B komplementnya hilang. Yang keempat, C yang hilang. Nah, di sini harus hati-hati. Udah 4 nih ya. Oh, tadi kan udah selesai nih. Karena 2, ini 4. Masih ada 4 lagi. Kontrolnya nanti. Nah, ini lihat. Ke sini dulu ya, saya untuk kontrol. Kita lihat. Lihat sini. A komplementnya harus 2. 1, 2. A-nya 2, 1, 2. Benar. B komplementnya 2. 1, 2. B-nya 2. Ini C komplementnya 2. 1, 2. D komplementnya 2. 1, 2. C-nya 2. 1, 2. D-nya 2. 1, 2. Nah, sama-sama ya. Komplementnya dengan ini harus sama. Nah, kalau 2 lebih mudah. Kalau 3 tadi. Nah, ini hati-hati. Ini ya. Dari sini udah tadi kan? Nah, di sini kita hati-hati lagi. Sini kan. Kalau C saya ubah, kembali ke sini. Boleh. Kalau A saya ubah, ya masih bisa. Ya, belum ada ya. A, B, C belum ada. Nah, ini saya ubah B dulu. Ubahkan komplement ya. Komplement B, C. Belum ada kan? Salah. Ini B saya ubah. Nanti menjadi komplement. Kemudian ini A saya ubah. Kalau C saya ubah, ini udah ada. Nah, ya. Ya, setelah sini ya. B saya ubah. Kemudian kenapa A? Kalau C saya ubah nih. Boleh, sama dengan kan? A, B, komplement semua sudah ada. Makanya A yang saya ubah. A komplement, B komplement belum ada. C-nya ya komplement. Nah, baru di sini hati-hati lagi. Kalau C-nya saya ubah lagi, kembali ke atas. Kalau B-nya saya ubah, nih, belum ada. Ya. Kalau A-nya saya ubah, ini kembali ke sini. Makanya ini yang diubah B. A komplement, B, C. Nah, di sini apa yang diubah? Nah, kalau A saya ubah, nanti kembali ke sini. Sudah 2, dia nggak boleh. Kalau B saya ubah, kembali ke atasnya. Kalau C saya ubah, di sini baru ini. Pembuktikannya, berarti harus 4A, 4A komplement. 4B, 4B komplement.
4C, 4C komplement. Nah, ini A kita hitung dulu 4A. A komplement 1, 2, 3, 4. Benar, berarti A-nya 4. 1, 2, 3, 4. B komplement 1, 2, 4 ke sini 3, ini 4, ini B. B-nya 1, 2, 3, 4. C komplement 1, C komplement 2, 3, 4 paling bawah. C-nya 1, 2, 3. Tidak benar. Tidak ada yang sama dan apa namanya, semuanya tidak ada yang sama. Jadi semuanya terwakili. Nah, ini sama dengan tadi. Kalau 6 ini bikin juga kayak gini. Nah, tadi boleh nggak saya? ABC boleh. Satu-satu. Jadi dari kelompok 1 ke kelompok berikutnya. Baru masukin angka 1, kemudian ininya sisanya 0. Ini baru membuat peta kita. Membuat peta ya. Nah, sekarang dari peta yang kita buat tadi, gunanya untuk apa? Kan gitu. Nah, gunanya untuk apa? Gunanya kan judulnya penyederhanaan ya. Jadi dia adalah gunanya harus bisa menyederhanakan rangkaian logika yang kelompok-kelompoknya cukup banyak. Karena kita masuk ke bagian keduanya nih gunanya. Ini minggu yang kemarin tuh, seharusnya saya ulang lagi karena ini nggak ada yang hadir kemarin kan. Nah, nah. Nah, sekarang gunanya itu apa? Nah, ini gunanya adalah penyederhanaan yang jauh lebih mudah jika dia lebih dari 2 kelompok ya. Kalau 2 kelompok nggak usah kita gunakan peta. Sudah ketemu, ini bisa sederhana tidak ya? Kita gunakan peta. Jadi ya, ntar kalau ini agak susah ininya nih. Nah, setelah kita dapat membuat peta, baru kita sederhanakan jika memungkinkan. Dia akan bisa sederhana adalah pasangan. Pasangan itu adalah 2 angka 1 yang berdekatan secara vertikal, di atas bawah ya, dan horizontal datar. Tidak boleh miring diagonal. Itu disebut pasangan. Contohnya sampai 4 variabel aja ya. Ini dia horizontal namanya nih. Horizontal. Kalau 2 seperti ini, kita dengan ini dengan aljabar juga bisa. Ini kan adalah apa yang berpeta ya. Kalau dua persamaan tidak perlu peta variabel apa. Kan memperpanjang aja. Ini hanya karena contoh nih, kan? Ini A, B, C, D. Ini A, B, C, D komplement. Ini kan? Oh, ini sama A, B, C yang berlawanannya D. D dengan D komplement jadi 1. Terus no ini 1, hasilnya 1. Ini 1, ini no, hasilnya 1. 1 kalau ABC, ABC. Nah, kalau dipasang langsung yang di sininya ini ya. Yang pakai ini AB, kemudian yang di sininya hilang yang berlawanan. Yang berlawanan D komplement. Ya, A, B, C. Ini bisa dengan apa namanya aljabar. Nah, ini baru yang horizontal pasangan ya. Yang vertikal gimana? Bisa juga. Nah, ini vertikal. Sama. Kalau tadi dia kan ke kanannya ya. Nah, ini ya. Ini berarti dia AB-nya nggak hilang. Nah, yang hilang adalah yang berlawanan di sini. Nah, kalau ini yang hilang kalau vertikal, berarti C komplement D tidak hilang. Tinggal ini yang hilang adalah yang berlawanan. Yang berlawanan adalah B dengan B komplement. Sisanya A, C, D komplement. Nah, di sini kita lihat juga yang sama apa nih? Baru A. Kemudian C, D komplement. A, C, D komplement. Ini kalau nggak hati-hati, kalau sudah langsung kelihatan ya. Kan kalau peta itu langsung kelihatan. Itu karena memudahkan. Cuman kalau dua ini agak panjang. Harusnya jadi ini A sama. B tidak, jangan dulu. C sama. D komplement sama. Berarti A, C, D. B dengan B komplement jadi 1, A, C, D. Ini juga. Ini ada, ini yang berlawanan hilang, B dan B komplement hilang, tinggal A. A, C, D. Yang mudahnya dia. Nah, kalau horizontal, kalau diagonal, kan kalau diagonal itu nggak boleh. Disebut diagonal apa?
Bentar ya. Yang sibuk diagonal nih. Apa ini? Ini besar lagi ya. Nah, ini yang disebut diagonal. Apa ini? Satu, ini satu. Itu nggak boleh. Ini diagonal. Bukan pasangan. Atau begini. Ini ke sini. Ini juga nggak boleh. Ya. Jadi dia atas bawah vertikal, datar horizontal dan berdekatan. Nah, ini juga umpamanya ini. Nih ya, ini satu, ini satu. Ah, itu bukan pasangan. Karena ada yang menyelingi. Tidak boleh ada yang menyelinginya. Di antaranya tidak ada boleh. Ini bukan pasangan. Tapi nanti ada juga pasang ujung-ujung nanti akan masuk kita di situ ya. Bentar, bentar. Contohnya, ini ada pasangan dua, satu vertikal, satu horizontal. Nah, yang vertikal dia, berarti ininya tidak hilang. Nah, ini harus ada ya, yang menuju dia nih, yang vertikal ini harus ada. Ini tidak hilang. Yang hilang yang berlawanan. Berlawanan adalah B dengan B komplement. Tinggal A, C komplement, D komplement. Ini tidak hilang. Jadi yang hilang nih yang berlawanan. Yang berlawanan C dengan C komplement. Nah, ini sisanya berarti dia A komplement B, C, D. Hasilnya setelah itu baru dijumlah. Ini tidak bisa lagi disederhanakan. Coba. Ini A berlawanan. Ini B-nya nggak ada. Ini C-nya komplementnya nggak ada. D-nya berlawanan bisa. Tidak bisa. Ini udah maksimal. Ini kalau secara aljabar dia. Ini kebetulan ya kita urut. Berarti ini dengan ini, sisanya ini. Coba lagi ini dengan yang tengah, ini dengan di sini. Ini dengan yang di ujung, ini dengan tengah. Ada ini satu ya, satu. Kemudian ini dengan ini dua. Kemudian ini satu ya. Kemudian di tengah, berarti ini dua. Kemudian yang di ujung, ini ada tiga cara. Hasilnya harus sama. Nah, karena kali ini langsung peta ya. Jadi setelah dikelompokkan dua-dua, ini baru pasangan ya. Kemudian jika dia lebih dari satu, nah berarti hasilnya dijumlah. Nah ini yang paling sederhana. Aslinya nih. Secara abang kebetulan kalau kita nyusunnya ini dulu belakang itu belum tentu sama. Kalau ini nggak bisa, udah pasti dia. Karena dia peta langsung kelihatan.
Asal membuat petanya benar dulu ya. Benar. Membuat peta salah ini pasti salah. Makanya membuat peta dulu yang penting. Kemudian kuat atau 4 angka 1 yang berdampingan secara horizontal atau vertikal, atau 2 horizontal 2 vertikal yang berdekatan. Atau 2 horizontal 2 vertikal. Contohnya ini yang horizontal dulu. Horizontal 4-nya. Berarti ini dia habis nih. Karena pada saat D komplement dia ada. Nah, pada saat C dia juga C komplement ada habis. Tinggal ini. Jika semuanya, cuman kalau 3 nggak bisa. Ya harus 2, 4, nanti ada 8 ya. Nah, ini kalau kita satu-satu panjang. Ini kebetulan pas ya. Nah, ini kalau ini langsung berarti ini semuanya jadi hilang, tinggal A, B saja. Ini yang horizontal. Kemudian yang vertikal. Ini hilang. Tinggal C komplement D. Ini nggak sebut lagi gambarnya ya, kepanjangan. Ya. Hilang. Tinggal C komplement D. Jadi kalau kuat, hilang 2 angka 1 yang beserta komplemennya. 2 ya. 2 buah. Berarti 2 buah variabel serta komplemennya akan jadi hilang. Kalau pasangan tadi hanya 1 yang. Jadi kalau 4 dia variabel menjadi 2. Kalau dia 2 dia menjadi 4. Menjadi kalau 3 menjadi 2. Bentar saya ini dulu sedikit. Nah, pasang angka 1 berarti sebuah variabel beserta komplemennya hilang. Kembali. Ini kalau 3 tadi, kalau pasangan dia akan menjadi kalau 4 ya, kalau 4 dia akan menjadi 3. Kalau 3 menjadi 2. Kalau 2 ya tinggal 1. Nah, gitu ya. Nah, kalau kuat berarti dia 2 buah variabel serta komplemennya. Kalau dia 4 dia tinggal 2. Kalau 3 tinggal 1. Berarti sama dengan kabel atau not ya. Nah, itu dia. Kabel atau not. Nanti dia bisa lawannya ya, komplemennya. Itu tadi yang vertikal serta horizontal ya. Vertikal serta horizontal. Dan dia bisa juga 2 buah pasangan yang berdekatan. Nah, itu disebut juga kuat. Lupa ya. Tadi ini benar horizontal atau ini 4 yang satunya. Ini 4 di yang satunya. Tinggal ini. Nah, bisa juga seperti ini. Nah, ini seolah kita ini buat ini pasangan. Kalau kita buat pasangan, kita harus belum paling sederhana dia. Nah, contohnya ini ya. Contohnya ini, kalau kita anggap dia itu kuat atau 4. Ini yang umpamanya yang ke atas ya baru. Ini kita buat lingkarin. Ini lingkarin. Oh, 2 pasangan. Ini dia kan tinggal CD sama A ya. Ini adalah A, C, D. Kita jumlah tadi kan. Nanti kalau ini kan jumlah hasilnya kan. Kalau ini juga tinggal A sini kan, ini B hilang. Tinggal C komplement D. Nah, kalau kita anggap peta Carnot itu adalah yang paling sederhana bagi kita, ini udah paling sederhana. Padahal tidak. Ini A-nya ada ya. Ya. Ini masih sama kan? A, C sama. D-nya berlawanan. Tinggal ini jadi hilang kan? Nah, ini kita sederhanakan lagi kan? Nah, karena salah kita mengelompokkannya. Dia adalah 4 angka 1, kita anggap 2, 2. Nah, itu dia. Atau nanti yang ke sini. Nah, saya ini dulu. Saya escape dulu ini ya, supaya enggak bentar dulu. Tadi dia secara vertikal saya buat ya. Sekarang saya coba secara horizontal. Sama. Kalau kita mengelompokkannya 2, 2. Padahal dia adalah 4 angka 1 yang berpasangan, yang berdekatan ya. Namanya. Bentar ya. Kalau Zoom begini nih, nggak lama. Tadi yang vertikal ya. Sekarang yang saya buat horizontal. Sama. Ya.
Ya, kalau kita salah mengelompokkannya, kita udah bulatkan dua, ini angka 1, 2, 2 gitu ya. Ini 2. Ini dia bukan yang paling salah, sudah salah sudah. Ini bukan. Ini berarti dia ini ya. A, B, ini yang sisanya adalah C ya, D-nya berlawanan. Ini atas A, B. A, B. Ininya C. Yang di bawah A komplemen B, C. A komplemen A, B komplemen ya. Ininya yang hilang D komplemen berarti tinggal C. Ini kita anggap udah paling sederhana. Padahal masih ada yang sama nih. Yang sama apa? AC. Ya kan? AC. Ini AC, A ya. Ininya berlawanan. B dengan B komplemen hilang. Tinggal AC. Nah, kalau nggak kita hati-hati, kita dianggap ini yang paling sederhana. Padahal masih bisa difaktorkan. Makanya nanti ada caranya. Gimana mengelompokkannya ya. Mengelompokkannya dengan 4 variabel. Jadi yang disebut kuat itu bisa dia vertikal 4-4-nya atau horizontal 4-4-nya ya. Atau dua buah pasangan yang berdekatan. Tapi tidak boleh umpamanya ini 2 ya. Seperti ini nanti. Ini 2 yang ini bawah ya. Yang satunya di sini. Itu bukan, mungkin ini nggak ada umpamanya ya. Itu bukan pasangan. Bukan kuat. Jadi 2 buah pasangan, benar 2 buah pasangan. Ini dengan ini nggak ada umpamanya kan. Nah, ini benar pasangan sendiri pasangan. Tapi kalau dia menjadi satu kelompok yang tidak ada selingnya, kalau ini selingin dengan kan, ya ini diselingi dengan 0. Nah, itu tidak. Itu 2 buah pasangan. Benar dia harus dijumlah. Tapi kalau dia seperti ini, vertikalnya sama, horizontalnya sama, berarti dia bisa dijadikan kuat. Pasangan itu 3 bentuk ya. Ada 4-4-nya sejajar, ada 4-4-nya vertikal ya, ada 4-4-nya horizontal, atau 2 vertikal, 2 horizontal yang tidak ada yang menilai. Kemudian yang ketiga adalah oktet. Oktet itu 8 angka 1. Jadi kalau dia 3 variabel, 4 variabel, ini dia tidak mungkin dia vertikal sendiri, horizontal sendiri ya. Kalau tadi kan masih bisa. Ya, ini bisa vertikal, satu semua. Horizontal, satu semua. Kalau 2-2 ya kita buat ya. Kalau 8, itu dia tidak bisa. Kecuali kita buat 3-1 ya. Itu kan merepotkan kita sendiri. Tapi kalau nanti atau oktet, gitu ya, berarti dia variabelnya nanti, kalau dia mau vertikal 88-nya, horizontal 88-nya, berarti dia 3 kali 3. Atau nanti 3 kali 2, berarti dia hanya ya vertikal saja, atau 2 kali 3 horizontal saja. Nah, ini juga sama disebut 41. Nah, kalau seperti ini kan sudah hilang, udah hilang. Ini yang hilang B-nya tinggal A. Ini kalau kita buat kuat tadi ya, ini A, B ditambah sini. Nah, tinggal B-nya hilang nih, jadi sama dengan A. Ini kalau kita gunakan 2 buah kuat, ini kuat. Ini kalau kita gunakan oktet langsung. Oh, ini enggak. Hilang semua karena semua angka 1 sejajar dengan dia. Ini sejajar, yang berlawanan B dengan B komplemen. Tinggal A. Ini sama dengan kabel. Kalau dia di atas, dia sama dengan not, gerbang not ya. Ini 1 semua nih. 1. Nah, 1 juga. Kamar beda ya. Yang 1 kabel saja yang di bawah. Kalau yang ini 41 di sini di atas, ini dia, ini hilang, ini hilang B besar komplemen. Tinggalnya A komplemen. A komplemen artinya adalah not kan, Y sama dengan A komplemen. Jadi ya. Sama dengan A komplemen. Tidak bisa dia 8 horizontal, 8 vertikal. Kecuali kita buat ini 3-2, 3-1 atau 1-3 baru dia bisa 8. Nah, itu 3 kelompok ya. Jadi yang pertama kita mengelompok. Gimana kalau untuk mengelompokkannya, gimana aturannya? Bisa juga ini kita buat oktet sendiri, tapi belum selesai. Ini kita jumlah lagi nih. Ini kan tinggal A. Ini tinggal C komplemen. A C komplemen. Kalau ini tinggal A, ini tinggal C. Ini kan masih ada sama. A sama. C komplemen berlawanan. Dapatnya A lagi. Apakah kita hitung dia dengan ini dulu atau sekaligus, atau kelompoknya ini 4-4 dulu sama. Ini panjang aja kan. Kalau 8 ada 8-nya sekali 4-4. Karena nanti lupa kita menyederhanakan, memfaktorkan, kita anggap dia udah paling sederhana. Padahal ini masih bisa.
Tuh ya. Ini juga sama ya. Ini berarti hilang semuanya. Karena angka 1 di sini ada. Sini tidak bisa, ini 0. Ini 0, yang satunya. Sini dia. Yang berlawanan mana? C dengan C komplement. Tinggal D. Cepat sekali ya, ini ada 8. Kalau kita faktorkan ini akan panjang sekali. Belum tentu paling sederhana. Ini yang bisa. Berarti 5 variabel tadi ya. Nah, ini baru 5 variabel hilang. Kalau tadi 4 ya. Sini otot ada 8 angka 1, berarti hilang 3. Jadi kalau di 4 tinggal 1. Kalau di 5 hilang 3 tinggal 2. Nah, ini sama semua kan? Ini 1 semua hilang. Tinggal ini. D komplement. Tapi kalau ke sini dia berarti 2 buah oktet atau langsung 8. Itu dia ya. Udah, ini kalau kita faktorkan, nah, bisa setengah jam kita belum selesai. Belum tentu paling benar gitu ya. Tergantung pas kita mengurutkannya. Nah, menyederhanakannya, kalau tadi kan yang seragam ya, ada pasangan, sama-sama pasangan, ada 4 atau 8. Dalam kenyataannya itu acak ya, acak. Jadi dalam mengelompokkannya, harus kita cari dulu yang terbesar. Ya. Ya. Menyusun katakana, kemudian dicari oktat duluan. Yang paling besar dulu. Ada nggak? Ya. Saya merahin aja ya sebentar ya. Ya, ada nih. Jadi harus kita cari yang paling besar dulu. Yang paling besar apa? 8. Kalau dia ada yang 16, nanti ya ada nggak 16? Nah, 16 itu berarti dia 3 kali 3 ya, berarti bisa 16. Atau 3 kali 2 juga bisa 16 ya. Berarti 2 kali 8. Nih, saya ini dulu ya, sebentar. Catat dulu. Kalau tidak ada, baru kuat. Ya. Ada nggak dia 4 angka 1? Kalau tidak ada lagi, yang terakhir adalah pasangan. Kalau tidak ada, berarti dia tidak bisa disederhanakan. Nah, itu anaknya dipetakan loh. Kita sudah langsung dapat, bahwa ini adalah bisa disamakan atau tidak. Caranya setelah peta kenop jadi masukin angka 1, yang tidak outputnya tidak 1 dimasukin 0, kemudian sisanya kita jadikan itu namanya apa? 0. Nah, ya. Setelah kita nolkan, baru kita lihat ada nggak dia 8 yang berdekatan. Tidak ada di seling yang lain ya, vertikal atau horizontal, atau 2 vertikal, 4 vertikal, 4 horizontal yang berdekatan gitu ya. Atau 4 horizontal, 4 vertikal yang berdekatan. Nah, itu disebut kuat. Tidak ada, cari yang 4. Nah, tadi ya, otak dulu 8, nggak ada 8, cari 4, nggak ada, cari pasangan. Kalau nggak ada, nah itu. Nanti kemungkinan nggak ada, tetapi dia sebenarnya ada. Nanti akan masuk ke tas lain. Ini yang terakhir dulu ya, waktu udah lewat, karena saya ada kuliah lagi. Nanti kita lanjutkan lagi ya, di sini nih. Cari dulu, di sini nih. Cari nih, ada yang 8, ini nggak ada. Ya. Di sini nggak ada. 8 nggak ada. Nah, ini dia kan. Hati-hati. Ini 4 dulu, jangan pasangan ini dulu. Kalau pasangan ini dulu nanti kita, berarti dia ada 3. Nah, 3 nggak bisa. Pasangannya ada 2. Akibatnya ada 1 yang tidak sederhana. Ini salah buat kita. Kalau kita 2 dulu nih. Nah, ini salahnya nanti. Ini sisa 1, ini sisa 3. Nah, jadi hanya ini 2 kan. Makanya 4 dulu. Kalau 4, baru sisanya mau 1, mau 2 terserah. 4 gitu kan. 4, baru ini 4, ini 2. Baru. 8 nggak ada soalnya kan. 8 nggak ada. Cari 4. Ini ada 4. Ini ada 4. Jangan ini 2 ya. 4 dulu. Bisa nggak 4? Kalau nggak bisa 0 sini nggak bisa. Atau 0 di sini nggak bisa ya. 3. Nah, baru sisanya ini 2. Baru masing-masing disederhanakan. Ini hilang semua. Tinggal C, D. Yang ini A-nya sisa. Ini C komplementnya sisa. A, C komplement. Yang ini berarti 2 kan. 2 sisa. Berarti sini A, B. Ini yang hilangnya C komplement. A, B, D. Ini dijumlah. AC komplement A, C komplement D tambah C, D komplement tambah A komplement B komplement D. Tidak bisa lagi disederhanakan. Jadi dia mulai dari yang terbesar. Nah, itu dia. Nah, kita ada sedikit lagi nih. Nanti minggu depan kita lanjutkan. Karena tadi kalian masuknya setelah maghrib. Ya. Nah, nanti kita lanjutkan lagi ya minggu depan. Sedikit lagi, jadi kita harusnya udah masuk flip-flop ya, tapi ya terpaksa kita
tunda flip flop sedikit ya.